Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tala Julianis dengan NIM 2300222268, kelas A dengan prodi D3 TLM. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja, judul ceramah saya kali ini adalah tentang suap dan menyuap. Di negeri kita tercinta ini, proses pengangkatan pemimpin dilalui lewat proses pemilihan umum atau pemilu. Dalam pemilu, semua orang berhak diangkat menjadi pemimpin dan berhak pula memilih siapa yang menjadi pemimpin. Tentu saja hak ini dibatasi oleh norma-norma tertentu, semisal tidak menghalalkan segala cara dalam meraih suatu jabatan politik. Kelakuan jelek sebagian caleg menjelang pemilu adalah memberikan uang sogok kepada warga, supaya warga mau memberikan suara kepada mereka. Padahal sebenarnya mereka tidak layak menjadi wakil rakyat. Kalau layak, seharusnya mereka tidak perlu menyogok warga untuk mau memberikan suara kepada mereka. Seharusnya mereka membuktikan bahwa mereka itu pantas menjadi wakil rakyat. Sebagian orang banyak yang bertanya, apakah boleh uang sogok itu digunakan atau dimanfaatkan? Ingatlah bahwa uang sogok itu adalah uang yang haram dan diharamkan bagi yang pemberi, menerima, bahkan termasuk yang menjadi perantaranya. Secara logis, barang haram akan berdampak secara rohani pada kualitas perbuatan. Umumnya, tukang makan uang haram akan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang haram pula. Demikianlah maksiat itu terus bermunculan, bertumpuk-tumpuk, hingga mengantarkan pada kerugian di kehidupan akhirat kelak. Lebih-lebih uang suap, keharamannya dibarengi dengan cap laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Artinya uang suap bukan hanya menimbulkan dosa, tapi juga menjauhkan diri dari rahmat kasih sayang Allah. Islam melarang keras praktik politik uang semacam uang sogok. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Lebih rinci lagi, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa uang suap mendatangkan laknat. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. Yang dimaksud dengan risya atau uang sogok dikatakan oleh Ibnul Arabi segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya kedudukan supaya menolong dalam hal yang tidak halal. Dalam hadis disebutkan istilah roshi yang memberi uang sogok, murtashi yang menerimanya, dan rois yang menjadi perantaranya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud, risya adalah sesuatu yang diserahkan untuk menggagalkan yang benar atau untuk melegalkan yang batil. Adapun jika yang diserahkan bertujuan untuk mengantarkan pada kebenaran atau untuk menolak tindakan zalim, maka tidaklah masalah. Apabila penerima risyah memilih calon sesuai maksud diberikannya risyah karena pemberian risyah, maka hukumnya adalah haram, sebagaimana dia haram menerima risyah. Tetapi jika ia memilihnya semata-mata karena ia merupakan calon yang memenuhi syarat dan pantas untuk dipilih, maka hukumnya adalah mubah atau boleh. Bahkan wajib memilihnya bila ia merupakan calon satu-satunya yang terbaik dan memenuhi syarat. Sedangkan menerima risyah tetap menjadi haram. Dalam fatwa Al-Muntaqo, Syekh Soleh Al-Fauzan mengenai hukum menerima uang sogok, beliau berkata, mengambil uang sogok termasuk penghasilan yang haram, keharaman yang paling keras, dan penghasilan yang paling jelek. Mereka yang memberi sogok hakikatnya adalah orang-orang yang tamak dan gila akan kekuasaan. Jika mereka sudah mendapatkan kekuasaan, mereka cuma ingin
uang sogok mereka kembali, sehingga korupsi dan pencurian uang rakyat terjadi lagi. Orang-orang yang tamak akan kekuasaan dicela oleh Rasul dan akan menyesal pada hari kiamat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Nanti engkau akan begitu tamak pada kekuasaan, namun kelak di hari akhirat engkau akan benar-benar menyesal." Sekian ceramah dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.